profil pahlawannya, setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang pada waktu itu menjadi Perdana Menteri. Karena itulah ia dijebloskan dalam penjara tanpa perintah dan diadili selama 2 tahun. Di sisi lain, dia setelah mengevaluasi situasi yang sangat parah bagi Republik Indonesia akibat perjanjian Linggarjati dan Renville tahun 1948 yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Pantai Murba 7 November 1948 di Yogyakarta. Menurut penurutan Harry Apois, seorang sejarawan Belanda, menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan II Sukodjo. Muhammad Hatta memiliki latar belakang keluarga Minangkabau yang taat beragama, dengan ayahnya keturunan ulama dan ibunya dari keluarga pedagang. Dia lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki nilai-nilai keagamaan dan pendidikan yang kuat. Latar belakang keluarga ayahnya, Muhammad Jamil, merupakan keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Ibunya, Siti Saleha, berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Latar belakang pendidikan formalnya dimulai dari sekolah swasta, kemudian sekolah rakyat dan Europis Lear School di Padang. Ia melanjutkan pendidikan di Mir Junior Brit Leisure School dan kemudian pindah ke Batavia untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School. Perjuangan nasional. Muhammad Hatta aktif dalam perhimpunan pemuda seperti John Sumatran Board. Ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia. Bersama Soekarno, dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1445. Muhammad Hatta memiliki peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari merumuskan teks proklamasi hingga menjadi wakil presiden pertama. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi dan Bapak Perumahan Nasional. Perjuangan mencakup pembentukan Perhimpunan Indonesia, Kepemimpinan Putra, dan perumusan Piagam Jakarta. Ia menjadi pemimpin Putra, organisasi yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hatta terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, Hatta merumuskan teks proklamasi kemerdekaan, termasuk menyumbang kalimat pertama dalam teks. Sebagai proklamator, Hatta menandatangani. Sebagai proklamator, Hatta menandatangani naskah proklamasi bersama Soekarno. Setelah proklamasi, Hatta menjabat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta juga sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia, memimpin pemerintahan pasca kemerdekaan. Anak ditanya doa. Konya, apa fungsi tokoh inspiratif Minangkabau? Itu tuh pun yang pertama bana koko. Itu tuh pemimpin dan peraturan dari Minangkabau kok. Jadi inspirasi Minangkabau koko ini koko mempunyai nilai-nilai adai dan isi adainya dan melakukan apa yang terjadi nanti adai di dalam Minangkabau kok. Jadi itulah koko yang dikatakan dan panutan nanti Minangkabau. Nah, nanduonya itu pengambilan akal nilai-nilai dan adai. Nilai-nilai dan adai koko awak tu nilai koko harus kita tampuh dengan elok-elok adai. Kalau tidak pakai adai awak di Minangkabau itu tu tinggal hasil lebih koko ndak aduh lagi ceritanya adai tinggalan adai. Nah, awak koko nanti Minangkabau koko harus mempunyai adai dan isi adai. Adai itu benaran nanti pakai adai bahasa tu adai ko jo agama, menilaikan agama, dan koko berjiwa sosial untuk dibagi masyarakat benar. Itulah tu nanti kata contohnya boleh kita takkan ada tua, takkan penghulu kita
Itu tu nyo orang nak jadi pandai bana tu. Nan di kampung inyo lah tu. Nan menunjuk cucu nan juga menekannya. Di mana bana, na mana salah. Ibarat inyo nama mamalah batuang. Indak boleh na ditijak sebelah jangkit soal sama-sama kita tijak, sama-sama kita angkit. Itu benalah cerita nan diadat dalam Minangkabau ko. Itulah adat nan kita pakai. Adat bahasa dari sarak bahkan di kita bulah. Itu. Ko pertanyaan keduanya. Aduh. Apa fungsi datuk bagi kaum Minangkabau? Kan iku ko ini tarangan bana ko. Nan datuk nan di dalam adat dalam Minangkabau, nan kece orang nan ditukan salangkah. Nan ditukan salangkah menjadi datuk. Itu dia datuk koko diangkat dia masyarakat pada suku inyo tu. Diangkat inyo lah dimuliakan nan paling tinggi. Nan datuk ko tampe batanyo. Tampe mendidik cucu juga manakanyo. Dan mengajarkan nan baik di mana kurang. Di mana nado nambah selisih paham cucu nan juga manakanyo. Itu mbak datuk ko lah kemenyelesaian. Nyo salah sen dengan baik. Nyo lagi saran dan elok, iko elok, ko ndak boleh. Awak harus akur dan damai. Itulah fungsi datuk dan dari Minangkabau. Nan salang keto ndak boleh menyelesaikan permasalahan nan di dalam suku ko. Adalah madatuk, memberi petunjuk ke cucu kemanakannya. Di mana salah nyo akurkannya lah dia madatuk koko. Inyo koko mempunyai pengetahuan yang luas. Nan pandai. Nan pandai jadi pandainya di kampung ko datuk koko. Itu benarnya itulah nak dikatakan datuk. Namanya menyelesaikan masalah di kampung. Nambah selisih antara cucu je kemenakan je orang kampung. Diselesaikanlah dia mak datuk ko. Itu benar, itu kamu ko mak datuk ko mempunyai pengetahuan yang luas, yang luar biasa mengenai perselisihan di kampung secara tu adat jo agamonyo. Jo dalam kehidupan sosial. Itulah dia mak datuk kira-kira nyo tarangnya. Inyo boleh selesai baanyo nan sangketo diselesaikanlah dia mak datuk. Bahasa selisih paham di mana kemanakan ditunjuk nan bana, nan buruk ditunjuk kan nan bana. Itu bana dia mak datuk. Jangan itu nyo tutu nanya tarang kapo. Kajogi aduh. Apa peran kaum untuk melestarikan tokoh inspiratif Minangkabau? Oh, betul. Pokok seperti nan dari Minang kaumnya kaya. Jadi nan kaum nan koko awak memperingati ko taka masyarakat, taka siogi sendiri seluruh masyarakat nan di Indonesia ko misalnya taka seperti Tuanku Imam Bonjol. Jangan sampai lupa awak di Tuanku Imam Bonjol ko aku pahlawan nasional. Di Indonesia ko. Jadi kita buatlah patungnya, kita pamerkan lah nyo koko. Di mana ko di Uzbek kita buat patung Imam Bonjol. Inyo pahlawan yang berdasar kepada kaum hawa jo masyarakat Indonesia ko supaya jangan lupa diperingati harinya. Diperingati harinya itu terdaftar di negara Republik Indonesia tu masalahnya memperingati hari pahlawan. Seperti Muhammad Atta, Tuanku Imam Bonjol, itu awak nak lupa pula tu. Hari bilonyo laik tu diperingati oleh negara. Bahasa Ratu, Joko Mahawa awak ko pai ko memperingati upacaranya Hari Pahlawan Bung Hatta, Hari Pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Itu diperingati, dibuatkan filmnya supaya jangan lupa. Masyarakat ko Mahawa awak nan banyak ko. Jangan lupanya diperingatilah itu, dibuatkan filmnya, baru takkan lah dek generasi muda, dek generasi penerus kau nak lupanya dulu tua. Sampai saat ini nak lupa, nak akan kau lupanya dulu. Dek karena ada filmnya patungnya ada lo tak pampang kau kadang kan, patung Muhammad Atta, patung apa kau? Tuanku Imam Bonjol, kau patung. Oh, kau tuan Imam Bonjol, oh pahlawan nasional bana kau. Tahulah kau mahawa kau kasadolanya. Itulah masalahnya di kemahawa ko diperingati bana supaya jangan lupa. Kan lah tahulah jadi tu. Itulah
itu Nyak. Ya. Terima kasih atas yang Nyak sampaikan. Kalau ada kata-kata yang Yogi tidak berkenan, tolong maafkan Nyak. Yo, ni Mawan. Demikianlah tugas wawancara saya yang dengan salah satu tokoh Nyak Uma di tempat tinggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.